Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masif dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Dengan pengarahan diharapkan pertama, adanya kesatuan perintah atau unity of command. Dua, adanya hubungan langsung dengan bawahan. Tiga, adanya umpan balik yang langsung. Salah satu alasan pentingnya pelaksanaan fungsi pengarahan dalam cara memotivasi bawahan adalah pertama, motivasi secara implisit, yakni pimpinan organisasi berada di tengah-tengah para bawahannya. Yang kedua, adanya upaya untuk mensinkronisasikan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi dari para anggota organisasi. Yang ketiga, secara eksplisit terlihat bahwa para pelaksana operasional organisasi dalam memberikan jasa-jasanya memerlukan beberapa perangsang atau insentif. Selain itu, ada cara-cara pengarahan yang dapat dilakukan, di antaranya: satu, orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Dua, perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada kegiatan tertentu. Ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 1. Pervasive function. 2. Continuous activity. 3. Human factor. 3. Creative activity. Yang kelima, executive function. 6. Delegate function. Pengarahan pada dasarnya berkaitan dengan 1. Faktor individu dalam kelompok. 2. Motivasi dan kepemimpinan. 3. Kelompok kerja. 4. Komunikasi dalam organisasi. Tujuan pengarahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin kontinuitas perencanaan. Yang kedua, untuk memudayakan prosedur standar. 3. Membina disiplin kerja. 4. Membina motivasi yang terarah. Pengarahan dikatakan sebagai jantung dari proses manajemen. Pengarahan menyediakan beberapa manfaat meliputi: 1. Memprakarsai aksi atau initiate action. 2. Mengintegrasikan upaya atau integrate effort. 3. Alat memotivasi atau mean of motivation. 4. Menyediakan stabilitas atau provide stability. 5. Menaikkan coping dengan perubahan. Coping up with the change. Perilaku manusia menunjukkan suatu tahanan untuk berubah. Yang keenam, penggunaan sumber daya secara efisien atau efficient utilization of resource. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.